عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدعوة الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam satu tempat yang mana tempat ini pasti kita akan mendapatkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kucuran rahmatnya Allah, dan jelas adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majlis ini, apa tujuan kita? Hadir dalam majlis ini tujuannya buat apa? Duduk majlis ini adalah satu wadah, tempat yang mana seperti orang yang mendatangi dikala lagi butuhnya saja, seperti tempat dalam keadaan orang yang lagi sakit. Majelis ini tempat orang-orang yang lagi menyembuhkan sakitnya. Majelis ini seperti rumah sakit yang mana orang berdatangan untuk disembuhkan penyakitnya. Majelis ini tempat orang yang lagi sakit hatinya. Jadi kalau orang yang sakit fisik bisa ke rumah sakit, seperti sakit tangan, sakit kaki, sakit mata, dan sakit telinga, ya, ataupun sakit yang lain yang di situ ke jasad, ke tubuh. Larinya ke mana? Ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk disembuhkan penyakit kita tadi dengan cara berikhtiar. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu larinya ke rumah sakit. Tapi kalau qalbu, hati kita yang sakit, hati kita yang sakit, kemana larinya kita memperbaiki hati kita yang lagi sakit? Mungkin dulunya kita selalu banyak melakukan maksiat di hadapan umum. Dulunya kita hobi gibahin orang. Dulunya kita di dalam kehidupan kita tidak pernah merasakan kenikmatan. Dulunya kita sebelum hadir dalam majlis ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang sakit dalam hati kita, ada yang rusak dalam hati kita. Makanya di majlis ini, orang yang duduk majlis ini dia ingin berusaha berikhtiar untuk menyembuhkan sakit hatinya dia. Kenapa? Hati ini kalau udah sakit, kalau dia udah rusak, semuanya itu akan jauh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati kita lah yang tertanam untuk rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin memperbaiki hati kita? Karena kita ingin berdekatan sama Allah. Orang yang dekat sama Allah jelas hatinya akan bersih. Orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW pasti hatinya akan bersih. Kenapa? Kita saat ini memperbaiki diri kita untuk apa? Untuk hati kita jangan sampai kotor. Maafkan orang-orang yang sudah zalim sama kita. Maafkan apa yang sudah kita lalui saat itu, sudah menyakiti hati orang, kita maafkan. Bukakan lagi pintu kita untuk maaf kepada orang tadi. Mudah-mudahan Allah akan perbaiki hati kita. Mudah-mudahan hati kita akan terpuaskan dengan apa yang sudah kita peroleh untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya. Kenapa? Orang yang datang majelis ini untuk memperbaiki hatinya yang rusak, hatinya yang kotor, diperbaiki lagi. Kenapa? Di dalam majelis ini ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lalui tadi adalah rotib. Yang jelas-jelas itu zikir, menyebut kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita basah dengan lantunan ayat-ayat yang kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita untuk apa? Amalan ibadah kita kelak nanti yaumil kiamah. Itulah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita basah karena lidah kita berzikir pada malam ini. Malam ini kita tidak bermaksiat di hadapan Allah, tapi malam ini kita berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya duduk dalam majlis ta'lim. Itulah keistimewaan duduk dalam majlis ta'lim.
Yang tadi kita bacakan adalah sirah Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tahu kita nanti kelak akan berhadapan di yaumil qiyamah. Semua amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak Nabi Muhammad lah yang akan menolong kita yaumil qiyamah. Itulah yang kita akan harapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad akan menolong kita. Karena amalan semua ibadah kita sedikit banget, bahkan nihil, kita akan suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menyelamatkan kita nanti yaumil qiyamah kecuali Nabi Muhammad SAW? Siapa? Orang tua kita, anak kita, istri kita yang kita banggakan, guru kita yang kita banggakan, orang tua kita, semuanya itu tidak akan bisa memberikan kita manfaat atau keselamatan untuk kita yaumil qiyamah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nafsi-nafsi, yaumil qiyamah mereka nafsi-nafsi, mereka akan mengurus semua amalan ibadah mereka masing-masing. Bahkan orang tua tidak akan bisa menyelamatkan anaknya. Nabi Muhammad lah yang akan menyelamatkan kita nanti yaumil qiyamah.